Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Pada hati mulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kalian masih semangat kan belajar? Masih. Alhamdulillah ya. Sebelum itu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Adam, Hasan. Adam, kenapa Adam? Sakit. Sakit. Sama siapa juga? Hasan. Langsung saja ya. Menjelaskan. Jadi cerpen itu merupakan karya sastra yang berbentuk prosa yang menyajikan kisah kehidupan manusia secara singkat, padat, dan berfokus pada satu peristiwa utama. Nah, cerpen ini menggambarkan potongan kehidupan tokoh melalui konflik yang intens dan penyelesaian singkat. Bahasanya sederhana namun penuh makna dan sering digunakan untuk menyampaikan nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Nah, jadi cerita dalam cerpen itu dia singkat, padat, dan ya bisa dibilang jelas ya, karena konfliknya itu cuma satu, fokus pada satu. Jadi kalian paham kan apa itu cerpen, pengertiannya, definisinya? Jadi ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu ceritanya fiktif atau imajinatif. Kalian tahu apa itu fiktif? Imajinasi dari penulisnya. Lalu jumlah katanya sedikit, tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, jadi cerpen tuh nggak lebih dari 10.000 kata gitu, nggak banyak, cuman paling beberapa lembar bisa. Pokoknya dia tidak lebih dari 10.000 kata. Terus tokohnya terbatas. Terus biasanya itu satu atau dua tokoh utama. Lalu alurnya singkat dan jelas. Nah, alurnya itu singkat, jelas, dan nggak bertele-tele. Jadi kita kalau baca cerpen itu paham gitu, cepat paham sama alurnya. Terus gaya bahasanya padat dan efektif. Kalian tahu padat dan efektif itu maksudnya gimana? Yaitu jumlah katanya itu sedikit dan penggunaan katanya itu tidak bertele-tele. Jadi ya jelas lah masalah dalam cerpennya itu apa, penyelesaiannya gimana. Jadi kita kalau baca cerpen itu ya cepat masuk gitu. Terus memberikan kesan mendalam kepada pembaca. Kalau kita baca cerpen itu pasti lebih masuk kesannya di dalam kita tuh daripada kita membaca novel. Kan novel tuh tebel ya. Jadi kita kalau nggak selesai baca kita nggak tahu gitu kesan yang mau disampaikan tuh apa. Kalau cerpen kan sekali baca bisa kita langsung kesannya itu bisa langsung masuk gitu. Next. Struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 6. Yang pertama abstrak atau gambaran awal cerita. Kalian sering kan dengar kata abstrak itu? Nah, abstrak itu menggambarkan awal cerpennya bagaimana. Tapi ini sih opsional ya, tidak selalu ada di dalam cerpen. Lalu yang kedua orientasi. Nah, orientasi pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Nah, di sini pengarang itu mengenalin tokohnya siapa aja, tempatnya di mana, terus waktunya kapan, itu dikenalin di orientasi. Lalu komplikasi. Komplikasi itu permasalahan atau konflik utama. Nah, di komplikasi ini baru dijelasin masalahnya itu apa, karena apa di cerpen itu terjadi gitu. Di dalam cerpen itu kisahnya gimana, dijelasin di komplikasi ini, konflik yang muncul antar tokohnya gitu. Terus evaluasi. Nah, ini puncak konfliknya. Di sini dijelasin puncak konfliknya itu gimana, lalu dijabarin
dikenalin solusi-solusi yang bakal diambil itu apa. Lalu di revolusi itu baru penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalahnya itu gimana cara para tokoh itu menyelesaikan konflik yang sudah mereka buat gitu. Lalu koda. Nah, koda ini bagian terakhir yang berisi amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang di dalam cerpen tersebut. Lalu ada unsur-unsur dalam cerpen. Yang pertama itu ada dua ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini unsur yang dapat membangun sebuah cerita dalam cerpen. Maksudnya itu yang membangun cerpen itu dari dalam. Next. Unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Yang pertama itu tema. Tema itu gagasan utama cerita. Pasti kalian semua tahu lah tema itu apa kan? Ya. Gagasan utama cerita tersebut. Lalu tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku dalam cerpen tersebut. Nah, penokohan ini bagaimana watak tokoh tersebut. Jadi bedanya itu tokoh itu ya tokoh di dalam cerpen. Nah, penokohan itu gimana wataknya tokoh tersebut, apakah antagonis, atau protagonis. Lalu latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Ya, bagaimana cerita itu terjadi, di mana, suasananya di mana. Lalu alur. Nah, rangkaian peristiwa ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu ya ceritanya terus maju gitu, enggak flashback ke masa lalu. Kalau alur mundur ini baru ada flashback ke masa lalu. Kalau campuran itu ya campuran antara alur maju, alur mundur, bisa ke maju nanti bisa flashback. Lalu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini posisi pengarang dalam bercerita. Ada berapa sudut pandang yang kalian pernah pelajari? 3. Sudut pandang apa aja 3 itu? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, kalau di cerpen ini ada 3. Yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga, dan yang ketiga itu yang serba tahu, campuran. Nah, sudut pandang orang pertama ini misalnya aku atau saya. Nah, itu pengarang mengkondisikan dirinya itu sebagai tokoh di dalam cerpen tersebut. Kalau orang ketiga itu biasanya dia itu yang serba tahu ya. Lalu yang campuran itu, nah campuran ini bisa dia jadi orang pertama, orang ketiga. Terus gaya bahasa seperti diksi, majas, dan gaya penulisan itu gimana pengarang menulis cerpen tersebut. Gaya bahasa ini biasanya mendukung bagaimana penggambaran dalam cerpen tersebut. Gimana pengarang bisa mempengaruhi pembaca untuk menikmati cerpen itu dalam artian. Nah, ketika kita membaca cerpen itu, kita bisa ada di dalam posisi tokohnya atau bisa berada di dalam cerpen tersebut, cerita tersebut gitu. Lalu amanat itu pesan moral atau nilai kehidupan. Biasanya ini adanya di bagian akhir ya, yang pasti disampaikan oleh setiap pengarang atau penulis. Lanjut. Dan yang terakhir ada unsur ekstrinsik cerpen. Nah, ini unsur yang dari luar, yang mendukung cerpen itu dari luar. Ada yang next. Ada 3 unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama latar belakang sosial budaya masyarakat. Nah, ini maksudnya seperti nilai adat istiadat, kebiasaan masyarakat, di mana tempat pengarang itu hidup itu bisa mempengaruhi hasil penulisan cerpen tersebut gitu. Jadi setiap pengarang itu beda-beda, makanya cerpen. Oke teman-teman, selanjutnya kita presentasi ya. Untuk kelompok pertama silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang kita kemudian cerpen. Dari orientasi, dari abstraksi, orientasi, komputasi, evaluasi, resolusi, dan terakhir produk. Abstrak itu dari program 1 sampai dengan program 8 itu 1 abstraksi. Sudah 70 tahun
Tidak, saya sudah dijemput kalian sini raga. Sudah 70 tahun aku menunggu di terminal dan belum juga mendapatkan penumpang terminal dan ramai dan bagus waktu. Tapi sudah lama tidak ada yang mau memakai jasa itu. Itu dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 8 kita sebut sebagai abstraksi. Lanjut ke bagian orientasi. Dari paragraf 9 hingga ke paragraf 13 itu ada di paragraf 9. Sudahlah, Lim. Oh ya, namaku Salim. Buat apa menghabiskan waktu di sini? Mending bertani atau jadi kuli pasir. Karena salah satu tukang salah tukang beca. Saat itu tukang beca hanya tinggal sekitar 7 orang. Di antara kami ada yang berinovasi, merakit mesin penggerak sehingga jadilah beca motor. Tapi secara semakin itu sangat bising, tidak sesuai dengan kecepatan yang dilakukan motor. Ya, itulah orientasi yang kita dapat. Yaitu orientasi adalah perkenalan tokoh, tempat, suatu cerita. Lalu masuk ke bagian komplikasi dari teks kepenuh ini adalah dari paragraf 14 sampai ke paragraf 21, yaitu bagian usiaku makin tua, tapi aku merasa tenaga aku tidak berlama. Tahun demi tahun kulalui di terminal. Aku bahkan tidak pernah pulang. Terakhir kali istriku Santi datang membawa bekal dan menasihatiku. Sudahlah, ayo pulang, aku kesepian. Tak bisa, aku tukang beca. Dulu kau jatuh hati padaku setelah menumpang beca ini. Sekarang aku tidak akan pulang untuk mendapatkan penumpang lagi. Itu dari bagian komplikasi itu adalah dari yang bagian tadi sampai dalam paragraf yang ke-21. Dan bagian evaluasi, yaitu dari paragraf 22 sampai paragraf 25, yaitu bagian aku hanya ingin mendorong bocahku mendekati pintu bus melihat penumpang yang turun, tapi selalu mendapat jawaban, tidak Pak, saya sudah cukup. Lama-kelamaan aku seperti tak terlalu memerlukan bahasa di dunia ini kecuali pertanyaan. Bocah Mas, Pak, Pak, Bu, dan jawaban yang selalu sama. Tidak Pak, saya sudah cukup. Sampai dengan paragraf yang ke-25. Dan bagian resolusi, yaitu adalah paragraf yang ke-26 sampai ke paragraf 33. Yaitu bagian jika laba yang banyak menghabiskan waktu kemudian ini bisa kita mendapatkan dari Tuhan, maka aku harus tetap yakin bahwa kelak masih ada penumpang. Maka aku tetap percaya meski terkadang juga menjadi pesimis. Malam hari dua bintang-bintang yang menolak masuk ke sebuah puisi, aku biasanya tidur bersama suara angin yang segera gerakan atap kanopi becaku. Dan karena aku seorang tukang becak, jadi tidak macam-macam. Aku suka bermimpi dikayuni oleh penumpang menjadi rebutan dan kedapatan melayani mereka. Malam ini aku merasakan kejadian yang sangat aneh. Inilah di KPDI. Dengan pukul 12 malam, kebetulan tidak ada bus datang, terminal sepi, para pengamen tertidur, pedagang menutup dagangannya. Tiba-tiba seorang lelaki berjas merah menghampiriku. Becak Pak, katanya. Hah, aku terkejut. Padaku masih terkada-kada saat aku bangun. Becak yang mengulangi. Aku masih tidak percaya masih ada manusia di dunia ini yang ingin naik becak. Aku tanyakan apakah masih tidak dijemput. Lalu kode dari KPDI ini adalah jadilah orang yang sabar, istiqamah dan bekerja keras dan yakin bahwasanya meski sudah ada yang hadir dan harus tetap diusahakan. Mungkin sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian keempat yaitu pada paragraf pertama sampai kelima, yaitu tukang becak yang kalah saing dengan jemputan motor dan mobil, tapi ia tetap setia menunggu penumpang sampai tidak mau pulang selama 70 tahun. Orientasi. Sudah 70 tahun aku menunggu di terminal dan belum juga mendapat penumpang. Terminal kian ramai dari waktu ke waktu, tapi sudah lama tak ada yang mau memakai jasaku. Dan komplikasi mulai dari paragraf ke-13. Namun dari waktu ke waktu jumlah tukang becak semakin berkurang. Sepeda motor perlahan menggeser kami. Mereka memasang tarif lebih murah dan bergerak lebih cepat. Mulailah kejadian sepeda motor di depan terminal berseberangan dengan kami. Banyak para penumpang lebih suka naik motor daripada becak. Akhirnya sebagian kawan-kawanku sesama tukang becak mulai mundur. Dan evaluasi. Usiaku makin tua, tapi aku merasa tenagaku tidak melemah. Tahun demi tahun kulalui di terminal. Aku bahkan tidak pernah pulang. Aku kesepian. Resolusi. Di malam hari, di bawah bintang-bintang yang masuk ke sebuah puisi, aku biasanya tertidur bersama suara angin yang menggerak-gerakkan atap kanopi becakku. Dan karena aku seorang tukang becak, mimpiku tidak macam-macam. Aku suka bermimpi dikaruniai banyak penumpang, menjadi rebutan dan aku kerepotan melayani mereka. Dan kodanya adalah hendaklah berusaha walaupun mendelak. Insya Allah akan membalas setelah kita itu dengan hasil yang maksimal. Dan Allah tidak akan memberi hambanya di luar batas kemampuannya.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya teman-teman kalian udah paham apa itu cerpen kan? Ya. Udah paham strukturnya? Ya. Ininya, unsur-unsurnya semuanya udah paham kan? Paham. Selanjutnya sebagai bentuk evaluasi, saya kasih kalian soal. Ya. Hanya 5 soal saja. Saya kasih kalian waktu 3 menit untuk menjawab. Ikrar.